Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ita Nur Dayati, NIM 22 kelas 4A Prodi Psikologi Islam. Nah, jadi sebelum masuk ke materi tentang optimisme, aku ingin bertanya nih sama teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian mengalami kegagalan? Mungkin contohnya kayak nilai UTS rendah, atau gagal lolos seleksi organisasi, atau mungkin rencana yang sudah kita susun dengan rapi tidak berjalan dengan sesuai harapan kita yang kita inginkan gitu. Nah, jadi pada hal tersebut ada dua tipe orang yang bereaksi seperti ini. Yang pertama, kenapa sih aku nggak bisa? Kenapa aku udah belajar dari malam sampai subuh tapi nilainya tetap nggak maksimal? Kenapa aku gagal total? Sedangkan teman aku yang gak bekerja keras tapi hasilnya maksimal. Nah, tipe yang kedua seperti ini. Gak apa-apa, mungkin UTS ini aku belajarnya emang belum maksimal karena aku belajar cuma H-1. Mungkin next time UTS selanjutnya aku akan belajar dari jauh-jauh hari. Nah, perbedaan cara berpikir tersebut yang akan berkaitan dengan apa yang disebut dengan optimisme. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang optimisme, manfaat bagi kehidupan, serta bagaimana aku bisa melatih optimisme ini di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, optimisme merupakan cara berpikir yang membuat seseorang itu percaya bahwa mungkin di depan sana masih ada hal-hal baik yang akan terjadi. Nah, menurut dari Martin Seligman, beliau merupakan tokoh psikologi positif nih. Nah, beliau itu berkata bahwa orang yang optimisme itu bukan berarti orang yang tidak mempunyai masalah. Mereka tetap mengalami masalah seperti orang pada umumnya. Namun, mereka itu percaya bahwa masalah tersebut dapat diatasi dan masalah tersebut tidak akan terjadi selamanya. Ingat ya teman-teman, optimisme ini bukan berarti berpikir bahwa hidup itu akan selalu sempurna. Justru optimisme ini mengajarkan kita bahwa kita itu harus bisa menghadapi tantangan dan masalah itu. Kita harus mencari solusi terbaik untuk masalah yang kita hadapi. Kira-kira kenapa ya optimisme itu penting? Ada yang tahu? Nah, jadi mengapa optimisme ini penting? Karena menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang optimisme ini akan cenderung lebih bahagia, lebih tahan terhadap stres, memiliki kesehatan mental yang baik, dan mereka itu akan lebih mudah bangkit dari masalah yang mereka hadapi. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita simak contoh berikut ini. Ciao. Nilaiku kok jelek banget ya. Padahal aku harus belajar dari subuh kembali ke subuh. Tapi kok nilaiku tetap segini? Apa aku memang gak pintar? Kayaknya aku percuma juga deh kalau aku belajar lagi. Kamu kenapa? Kok sedih banget sih? Ini loh nilaiku jelek semua. Kalau aku belajar lagi ya bakal segini terus gak sih nilainya? Kamu gak boleh gitu. Ini kan baru pertama kali nyoba. Gagal itu gak masalah loh. Aku yakin kalau kamu persiapannya lebih mateng, belajarnya lebih rajin, besok pasti dapat nilai yang lebih bagus. Percaya deh sama aku. Tapi kan aku udah belajar terus, ikut les, ikut bimbel, ikut kelas tambahan. Tapi kenapa tetap segini nilainya? Kayak nggak ada perubahan. Kamu gak boleh kayak gitu. Semuanya tuh kan perlu proses. Kita harus belajar lebih giat lagi kalau kita mau nilai kita lebih baik lagi. Ingat, satu kegagalan tuh gak akan bikin masa depan kamu jadi suram. Satu kegagalan itu bisa buat kita jadi pembelajaran, bisa buat kita belajar lebih rajin, bisa buat pembelajaran kita di masa depan. Seperti itu. Jangan sedih ya. Iya.
Baik, tadi kan teman-teman sudah menyaksikan cuplikan sebelumnya. Nah, dalam video tersebut terdapat dua orang nih. Yang pertama dia itu orangnya pesimis. Yang kedua tadi kan orangnya optimis. Nah, yang pesimis tadi cenderung melihat kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya itu tidak mampu. Sedangkan orang yang optimis tadi melihat kegagalan sebagai tempat untuk berkembang agar menjadi lebih baik lagi. Nah, bukan berarti orang yang optimis ini tidak merasakan kecewa ataupun sedih. Justru mereka tetap merasakan hal tersebut. Namun mereka itu memilih untuk lebih fokus ke langkah berikutnya. Mereka tidak stuck di rasa kecewa dan sedih itu. Nah, jadi optimisme ini mengajarkan kita untuk tetap melangkah ke depan meskipun kita sedang menghadapi masalah. Sebagai mahasiswa, tentunya saya juga pernah menghadapi berbagai tantangan. Misal seperti deadline yang menumpuk, terus target yang belum tercapai, dan mungkin harapan yang belum sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, ketika saya menghadapi masalah tersebut dan hanya berfokus pada kegagalan, maka saya akan terjebak di zona tersebut. Maka akan ada tekanan juga pada diri saya. Nah, sebaliknya ketika saya lebih berfokus pada solusi dan meyakinkan pada diri saya ini kalau aku tuh bisa melewati ini semua, maka saya akan lebih bersemangat dan lebih berkembang lagi untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Terus bagaimana sih cara melatih optimisme ini? Nah, jadi yang pertama itu fokus pada solusi bukan masalah. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kita itu coba tanyakan pada diri sendiri, kira-kira untuk mengubah keadaan ini aku harus melakukan apa ya? Nah, terus yang kedua yaitu self-talk positif. Jadi gantikan kata-kata misal nih, aku belum bisa, aku nggak bisa, aku pasti gagal. Ganti dengan kata-kata aku akan berusaha sekuat mungkin. Nah, yang ketiga yaitu rasa bersyukur. Jadi kita itu memang harus meluangkan waktu untuk mengingat hal-hal baik yang sudah terjadi di hidup kita. Nah, yang keempat yaitu jangan pernah takut mencoba setelah mengalami kegagalan. Karena setiap pengalaman itu merupakan tempat untuk kita belajar. Jadi optimisme ini merupakan keyakinan bahwa kita itu tetap bisa menjalani kehidupan setelah mengalami kegagalan. Kita itu yakin bahwa setelah ini itu ada hal-hal baik yang akan terjadi. Jadi optimisme ini tidak membuat masalah hilang begitu saja. Namun optimisme ini mengajarkan kita untuk menghadapi masalah tersebut dengan cara yang lebih sehat dan konstruktif. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.